What's up everybody? Balik lagi dengan Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini kita bakal ngobrol-ngobrol doang, nggak ada bikin-bikin minuman. Tapi kita ngobrolin Q&A yang udah dikurasi dari my team, dari tim SSG yang kalian kemarin udah nanya di Instagram kalau nggak salah. Nggak tahu lah di mana, di Instagram tentang WBC. Jadi yang ini pertanyaannya seputar WBC, tapi yang mungkin belum pernah dibahas tempat lain karena gue sendiri udah sering ngomong tentang WBC Milan, terus juga ada podcast teman-teman kopi yang lain yang udah ngebahas itu, jadi kita coba mungkin pertanyaan agak berbeda. Nah, tapi mungkin ada yang sama juga, so we'll see. Oke, nomor 1, about your beans and why you use it. Ini nggak ada nama penanyanya, tapi tentang biji kopinya, ya gitulah, biji kopi Indonesia. Udah banyak yang ngomongin, tapi semuanya dari Flores, dari Manggarai. Ada dari dua desa, satu di Uwu, satu di Gulang. Itu mereka semua ada di Manggarai, kalau salah mati gua. Manggarai Tengah dan Manggarai sebelah itu ya, Timur. Nggak ada yang Manggarai Barat, seingat gue ya. Mudah-mudahan nggak salah. Jadi Gulang itu secara elevation agak lebih tinggi dikit daripada Uwu. Uwu agak lebih rendah, tapi dia lebih bentuknya lembah gitu. Jadi secara microclimate dia lebih banyak perubahannya. Jadi dapat panas, dapat angin, dapat hujan. Sedangkan Gulang dia lebih ke datarannya agak tinggi dan agak rata. Jadi nggak si microclimate-nya nggak seberubah-ubah Uwu. Jadi ada uniknya sendiri-sendiri gitu ya. Kenapa gue pakai itu? Ya karena rasanya enak, karena kopi sendiri, karena ingin membawa perubahan di industri kopi Indonesia juga. Jadi banyak alasannya. Dan kita pengen banget pakai kopi Indonesia di WBC Milan. Kebetulan menurut kita waktu sekitar bulan Agustus September itu menurut kita dia kompetitif enough untuk dibawa ke Milan. Ya udah deh, kita bawa peringkat 7, which is good. Nggak ada penyesalan dan itu pencapaian yang sangat tinggi untuk kopi Indonesia. Pertanyaan kedua, how to make so good milk beverage WBC standard? Caranya sebenarnya udah banyak sambil minum ya. Sebenarnya udah banyak bahas kompetitor-kompetitor WBC lainnya sih. Jadi kalau kalian niat dan pengen belajar, video di YouTube banyak banget kan gitu kan. Dan yang ngomongin susu di tahun 2021 ini, waktu di videoin ya, mungkin waktu kalian nonton ini 2022. Di tahun-tahun ini itu udah bukan rahasia umum, udah bukan rahasia lagi bahwa hampir semua kompetitor pakai freeze distilled milk. Yang secara terminologi ya freeze distilled agak-agak salah sih sebenarnya, tapi termsnya itu gitu. Kalau mau bikin WBC standard milk beverage ya bikin aja begitu. Udah banyak videonya di YouTube, di Instagram, di social media platform. Benjamin Putt dari Kanada yang pertama kali memperkenalkan konsep itu di WBC. Jadi go all the way back to 2015. Kalau nggak salah, Ben Putt pertama kali bawa itu, habis itu udah mulai dikembangin dengan banyak orang, dari 2015 ke 2017, di Indonesia juga udah banyak orang-orang yang bikin kayak gini, nggak cuma gua doang. Habis itu juga udah mulai main-mainin di susu yang lain yang ada homogenized, non-homogenized, pasteurized, non-pasteurized, low fat, full fat. So, do your own research. Tapi cara bikinnya begitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Is there any coffee project in West Java by SSG Coffee Company? Di West Java sih kita ada beberapa yang lagi digodok kerjasamanya, tapi mungkin belum dirilis karena banyak hal. Jadi ya belum sempat aja. Terus juga belum ketemu partner yang pas. Terus juga di West Java menurut kita biasanya udah banyak petani-petani, teman-teman petani dan prosesor yang udah punya platformnya yang besar sendiri, jadi kita fokusnya lebih ke orang-orang yang platformnya belum besar untuk saat ini. Tapi kita juga pengen ada di West Java karena kopinya enak. So we'll see. Pertanyaan nomor 4, apa itu Klebsiella dan bakteri-bakteri lainnya?
Oke, jadi yang kemarin kita omongin di WBC Milan, Klebsiella, Pichia, apalagi ya, Saccharomyces, ya banyak lah. Eh, itu adalah basically microbiomes. Microbiomes itu ada jamur, fungus, ada bakteria, ada virus, ada banyak gitu kan. Ada ragi. Nah, kebetulan kalau buat kopi ya kita nggak mau virus, kita maunya bakteria, ragi, atau jamur. Klebsiella adalah bakteria, Pichia adalah si whatchamacallit. Pichia itu adalah jamur yang menyerupai ragi. Jadi cara kerjanya kayak ragi, tapi dia sebenarnya ragi. Terus satu lagi apa ya? Lupa ya. Bacillus. Ada yang kasih contekan. Bacillus itu yang sebenarnya salah satu yang paling common, paling pasaran sampai lupa. Jadi Bacillus itu yang biasa dipakai buat bikin yogurt, Lactobacillus. Itu yang bakteri juga yang biasanya bikin lactic acid gitu ya. Nah, si bakteri-bakteri ini ntar kita link ke dokumenter kita di kanan kiri. Salah satu linknya ntar kita masukin cardnya supaya kalian bisa klik. Itu di dokumenter kita udah jelasin apa sih si bakteri-bakteri ini dan dia memetabolize apa dan akhirnya rasanya itu mempengaruhi kopi gimana. Jadi secara konsep gitu masing-masing punya, kalau kata AB fermentation specialist kita, dia punya kotorannya, buangannya sendiri, dan kotoran itu yang basically bikin rasa gitu. Jadi kita makan kentutnya bakteri-bakteri ini. Oke. Nomor 5, pernah overthinking pas latihan nggak? Sering lah, namanya overthinking dan self-doubt dan takut dan nggak yakin itu selalu ada. Tapi ya itu part of it. Yang penting kalian tahu udah usaha sebaik mungkin. Dan kalau usaha sebaik mungkin berarti beneran harus usaha sebaik mungkin, nggak ada males-malesan, nggak ada kalau sakit nggak mau latihan, harus latihan terus. Dan biasanya kalau udah kayak gitu, ya udah hasilnya udah mentok, biasanya nggak ada penyesalan. Dan kalau overthinking, biasanya kalau overthinking ya udah, kalau gue sih gue catat aja yang di overthinkingin apa, habis itu dicari solusinya. Habis itu ya udah nggak usah di overthinkingin lagi. Terus pertanyaan nomor 6. What's your view on climate change, on their effect in coffee production in 20 years to come? Efek climate change buat kopi di 10-20 tahun ke depan. Efeknya sih gede ya, karena sekarang aja udah kelihatan gitu kan. Nggak cuma di kopi, tapi di industri wine dan industri pangan yang lain. Itu daerah-daerah yang tadinya nggak bisa numbuhin kopi, apa nggak bisa numbuhin wine, jadi bisa tumbuh. Daerah-daerah yang biasanya bisa, jadi nggak bisa tumbuh gitu kan. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kalau prosesor produsen kopi itu nggak, gue ngomong sebagai prosesor kopi ya, kalau kita nggak mulai nyiapin diri untuk 10-20 tahun ke depan dengan misalnya memproses kopi yang berbeda atau menanam kopi yang berbeda, kita harus 20 tahun lagi nggak punya kopi. Nah, jadi kita harus cari varietas-varietas, spesies-spesies yang climate resilient, karena climate change is real, right? Maksudnya udah makin panas, curah hujan, cuacanya makin nggak menentu, jadi kita harus cari varietas atau spesies yang climate resilience. Apakah itu Eugenoides yang cuman ada 150 gram per pohon dan nggak ada kafeinnya? Apakah itu Kartika yang banyak kafeinnya dan tahan penyakit dan tahan dataran rendah? Apakah itu Robusta yang tahan banget dengan apapun? Apakah itu Liberica? Ya, we have to find out gitu kan. Tapi tiap kali kita memproses kopi, menanam kopi, dan meng-highlight kopi ini di platform kita masing-masing, apakah itu di kerjaan, di kafe, di ajang kompetisi, pertanyaan climate resilience ini yang harus kita harus kita pikirin gitu kan. So yeah, a bit grim, tapi it's real and it's happening. Nomor 7, how to do our own research about coffee beans. Ya baca aja online sih, banyak. Kalau mau belajar ya tinggal cari materi pembelajarannya gitu kan. Kalau tentang coffee beans, mau belajar tentang processing, udah banyak yang ngomongin, nggak cuma kita doang gitu kan. Kita bikin dokumenter, orang-orang lain bikin buku about coffee processing. Literaturnya sekarang udah ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia,
bahasa apapun sekarang udah ada gitu, nggak susah lagi, dan nggak semuanya bayar pula, banyak yang gratisan juga. Jadi gimana caranya? Tentuin kalian mau belajarnya apa, apakah processing, apakah varietas, apakah itu spesies. Habis itu cari literatur di online yang gratis aja dulu. Kalau makin suka, mulai bisa yang berbayar. Nomor 8, caramu melewati fase terburuk atau tersulit dalam meraih tujuan. Ini dalam apa ya? Dalam lingkup apa ya? Kopi apa hidup gitu. Tapi sama aja sih, karena kopi is my life. Cara melewati fase terburuk adalah ingat tujuan utama kenapa kalian ada di industri ini. Kalau tujuannya duit, ya cari duit tempat lain aja, bro. Tapi kalau tujuannya untuk membawa perubahan, misalnya apa tujuannya untuk menghidupi keluarga lu, ya pikirin aja keluarga lu yang kalau lu keluar kerjaan nggak ada duit gitu kan. Atau kalau kayak kita di So So Good dan di Catur Coffee Company, kalau ada yang susah, kita ingat kenapa kita mau di industri ini, karena kita mau jadi agen perubahan di industri kopi ini. Jadi apapun tantangannya, kita selalu coba push, selalu coba cari solution supaya tujuan awal kita itu tetap terserve atau terpenuhi. Nomor 9, bagaimana cara build mental untuk kompetisi? Sebenarnya cara build-nya itu sama kayak build mental untuk apapun gitu ya. Jadi a lot of it itu bukan motivasi lagi tapi disiplin. Jadi kadang-kadang kita, kalau motivasi itu biasanya cuma 2-3 hari gitu kan. Tapi yang bikin kita show up ke latihan, come early, stay later, itu adalah disiplin kita. Kalau kita udah disiplin, gua harus datang jam 7 pagi, pulang jam 9 malam, ya udah gitu kan. Jadi kalau kalian mau kompetisi, berarti kan kalian nggak mau main-main lagi gitu ya, mau berkompetisi. Nah, itu yang harus diimbangi dengan latihan itu, supaya dari diri kalian sendiri pun menjadi lebih baik. Udah gitu hasilnya sesuai dengan input yang kalian masukkan. Atau kalau kalian udah kerja sekeras mungkin pun, tapi tetap aja nggak juara 1, juara 7, ya it's okay gitu kan. Itu part of life gitu. Itu kalian akan selalu level up. Walaupun nggak juara 1, tapi cuma juara 4, apa juara 7. Itu dari diri kalian 3 bulan yang lalu sebelum latihan, apa diri kalian dari setahun yang lalu belum latihan, itu pasti udah levelnya naik gitu. Kompetisi nggak bisa dimenangin dalam semalam aja gitu kan. Harus ada perjalanannya. Dan itu kalau nggak ada disiplin, ya di tengah-tengah jalan biasanya orang-orang yang nggak disiplin akan mental dengan sendirinya, bukan mental. Oke. Capek ya. Nomor 10. Is it important for barista to win on certain level of competition? Apakah penting untuk barista menang di level-level kompetisi? Penting nggak penting? Tergantung tujuannya apa. Tujuannya mau dapat duit, menang WBC aja nggak dapat duit. Jadi nggak penting-penting banget sebenarnya kompetisi, lebih penting kerja. Tapi kalau tujuannya untuk mengasah diri, ya penting, karena kompetisi biasanya itu untuk memaksa kita untuk belajar dan memaksa kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Tujuannya untuk membuat platform untuk industri kopinya masing-masing, itu bagus banget, karena di WBC misalnya atau WBRC, satu video yang nonton bisa ratusan ribu orang, jutaan orang bahkan. Itu bisa, apapun konsep yang kita tawarkan, apa kita presentasikan, itu orang-orang banyak yang nonton. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya cuma pengen gaya-gayaan sama dapat duit, nggak penting. Tapi kalau untuk membangun network misalnya, memperbaiki diri, dan memberikan platform, it's pretty good. It's pretty good. Oke, last question. Apakah inokulan yang dipakai bisa dipakai di Robusta juga? Bisa, tapi beda dikit sih. Jadi inokulan yang kita pakai itu, dia diaplikasikan ke makanan apapun bisa. Tapi setiap jenis bahannya itu mempunyai komposisi kimianya masing-masing. Jadi yang kemarin kita kembangkan itu sebenarnya untuk Arabica Coffee yang mempunyai kadar mucilage sekian persen, kadar pektin, kadar selulosa, kadar lipid yang sesuai dengan make-up-nya si Arabica. Nah, kita udah coba apply ke Robusta tapi belum 100% cocok, karena si Robusta kadar pektin, selulosa, lipid segala macamnya berbeda dengan
si Arabica. Jadi kalau kita mau jawaban cepatnya bisa, tapi harus di-adjust dikit-dikit lah, harus dikalibrasi dulu. Oke, udah kebanyakan ngomong. Thank you for the questions, mudah-mudahan menjawab. Karena gue nggak pernah jawab yang di comment section. Tapi kita selalu lihat kok, jadi jawabnya mungkin nggak satu-satu, tapi akhirnya kita selalu compile, bikin ginian, baru kita jawab. Okay, so if you have any questions, keep asking them, and hopefully one day we'll answer them. Otherwise, I'll see you on the next episodes.